Pada sesi terakhir, saudara, saya berikan kesempatan pada Bung Doni. Bung Doni, saya ingin kemudian Anda menjelaskan, apakah mungkin kita sampai pada fase darurat sipil atau bahkan darurat militer ketika apa yang dilakukan pada hari ini tidak tercapai, tidak disiplin, tidak ketat? Bung Doni, ya silakan. Ya. Saya kira kita tetap harus berpegangan pada arahan Presiden, ya, bahwa yang diambil adalah pembatasan sosial berskala besar. Ya. Tentu saja ini bisa ada dampak sosial, ya, yang kita tidak harapkan. Jika dikatakan ada tidak tertiban, ada pembangkangan sipil, ada kekacauan sosial dan lain sebagainya. Nah, tapi ya kita jangan buru-buru bicara mengenai darurat sipil, ya, darurat militer, karena Presiden pun sudah menyiapkan insentif sosial dan ekonominya, ya, melalui Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Jadi ada 400 triliun lebih anggaran yang disiapkan untuk memitigasi, ya, dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19. Ini yang diharapkan bisa meredam, ya, social unrest. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan pendisiplinan melalui penegakan hukum, ya, yang efisien dan efektif, ya, itu sampai sekarang dirasakan masih cukup, artinya masih dalam kendali aparat penegakan hukum, ya, dengan pemerintah daerah begitu. Jadi belum bicara jauh mengenai darurat sipil. Itu bila mana dirasakan perlu atau kita menghadapi situasi yang mirip dengan misalnya 98 misalnya, ya, atau beberapa konflik-konflik sosial yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi saat ini yang kita hadapi memang persoalan kesehatan dan dampak sosial ekonominya. Dampak sosial ekonomi ini kalau tidak dimitigasi dengan baik dan sudah dilakukan mitigasi melalui, ya, Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, ya, itu, ya, diharapkan tidak berlanjut kepada sesuatu yang tidak kita harapkan, yaitu kekacauan sosial. Iya, iya. Intinya bertahap. Jadi sekali lagi darurat sipil itu adalah opsi terakhir, Mas Aiman. Iya. Opsi terakhir. Jadi ini jangan dibaca sebagai satu keputusan yang satu napas. Iya. Karena itu syaratnya banyak untuk sampai ke sana. Nah, dan saya mohon kepada Mbak Koni, ya, janganlah membuat pusing sahabatmu Doni yang di KSP ini, Mbak Koni. Tambah pusing Pak Doni. Oke, baik, terima kasih. Bung Doni Gahraladian, tenaga ahli utama kantor staf Presiden yang mewakili pemerintah. Mas Hermawan, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan terkait apa yang dibayangkan oleh Mbak Koni? Maka tidak ada jalan lain untuk memperketat, menyalurkan logistik, mengamankan, maka harus darurat militer. Menyebut militer, kita harus berbangga dan mengapresiasi. Yang ikut berkontribusi besar di Indonesia saat ini termasuk melawan corona ini adalah teman-teman dari militer. Bahkan jangan lupa, 5 tokoh yang hari ini paling sibuk. Pertama adalah Menteri Kesehatan, background-nya bintang 3 dari TNI. Bahkan ada Pak Doni Monardo, background-nya bintang 3 dari TNI. Ya, kemudian ada Pak Menteri Kepala Staf Presiden sendiri, Pak Muldoko, yang mengendalikan termasuk Pak Doni ini adalah anak buah beliau. Ini bintang 4 militer. Kemudian ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Menko Maritim merangkap Menteri Perhubungan hari ini. Bukan militer. Bahkan jangan lupa, Ya. Pak Ahmad Yuryanto, juru bicara yang tiap hari kita lihat di TV itu adalah bintang 1 dari militer. Jadi semua ini peran militer. Menteri Agama juga. Menteri Agama juga adalah militer. Jadi kita harus mengapresiasi besarnya kontribusi tokoh-tokoh militer dalam membangun dan melawan corona ini untuk bangsa dan negara. Tetapi kalau sampai darurat militer, itu sesuatu yang tidak masuk akal, salah acu, salah arah, salah sasaran saya menyebutnya. Jangankan darurat militer, darurat sipil aja sampai begitu. Artinya ini adalah konteks pelayanan kesehatan dan penguatan ini harus mengedepankan pendekatan kesehatan, utamanya community based tadi. Karena undang-undang yang ada, yang Anda sebut tadi cukup semua untuk melakukan itu. Cukup, ada semua, lengkap. Saya kembali melihat ini pandemik. Pandemik itu adalah perang, perang itu adalah sama, hidup atau mati. Kedua, nggak mungkin, gini ya, penyakit ini, saya nggak mendahului dokter ya, saya rasa akan cepat selesai.
Juni Amin. mungkin sudah selesai. Amin. Tapi dampaknya ini akan panjang. Karena event Indonesia diem juga, ekonomi dunia juga terganggu. Jadi pasti berdampak ke kita. Nah ini yang harus dikhawatirkan. Kembali tadi tanpa disiplin, tanpa tadi sosial community yang harus kemudian ketat didisiplinkan, kita harus pikirkan tadi tentang apa logistiknya, tentang ketertibannya, tentang segala itu siapa kalau bukan militer. Bahwa kemudian ada 5 atau 6 orang tokoh-tokoh kita di negara ini adalah dari militer, mereka sudah sipil. Menteri Pertahanan lupa disebut nanti marah loh. Iya, Menteri Pertahanan juga. Nah, jadi maksud saya kan banyak, tapi mereka udah sipil. Nah Pak Doni bisa jalanin karena beliau masih militer loh. Iya. Tenang aja, beda kan itu yang saya bilang itu baru sipil setengah militer. Gimana kalau militer beneran lebih beres lagi. Yang urusan yang bisa selesai 2 bulan sama tentara beres 2 minggu. Oke, baik, terima kasih. Kita Ini pandangan kita sukses negara lain dan itu bukan pendekatan militer. Itu yang Dan pasti. gak usah nyontek negara lain, kalau Indonesia itu beda. Baik, kita lanjutkan selain nanti. Terima kasih. Ini tentu tidak menyimpulkan apa kemudian yang menjadi pesan dari hari ini kita serahkan kepada publik. Tentu ini masih berkembang terus. Yang kita harapkan adalah pandemi ini segera berakhir dan juga efeknya jangan terlalu lama. Dan saya Mudah-mudahan. berharap kita menang perang. Amin. Artinya Ya, militer harus bersama turun. kita Militer menangkan harus- melawan corona. Baik. Jadi perang akar rumput menghadapi COVID-19. Dengan darurat Kira-kira begitu. militer. Baik, terima kasih Mbak Koni Rahakunini Bakri, pengamat pertahanan dari Universitas Pertahanan, kemudian juga Bung Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam, dari diskusi apa yang kemudian kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sama-sama terkait dengan pandemi atau badai ini segera berakhir. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.